Siluet. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, kami agak mengalami hambatan untuk nongkrong karena saya di luar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, syukur alhamdulillah pada hari ini kita sehat-sehat semua dan bisa mengikuti kegiatan dua anak kita atau mahasiswa kita yang sedang menyelenggarakan aktualisasi pembelajaran prajabatan CPNS 2020. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, penyelenggaraan pembelajaran daring adaptif sebenarnya sejak awal dikonsultasikan dengan saya dan saya setuju bahwa dua hal ini sangat penting, satu untuk anak tunanetra dan yang satu untuk anak tunarungu. Ya, saya kira dua aplikasi yang dibuat oleh dua mahasiswa kita atau anak-anak kita ini sebagai calon PNS itu sangat penting karena pada saat ini adalah di masa pandemi pembelajaran daring memang sangat dibutuhkan. Nah, ada beberapa masalah yang didapatkan di lapangan berkaitan dengan itu, misalnya pembelajaran dengan anak tunanetra dan pembelajaran untuk anak tunarungu. Saya kira dua hal ini sudah dirancang oleh kedua dosen muda kita. Akhirnya pada hari ini sudah mengaktualisasikan bagaimana pembelajaran daring aktif itu bisa dilakukan. Syukur alhamdulillah pada hari ini juga teman-teman mahasiswa baik dari UNM maupun dari luar mungkin bisa berkolaborasi dan telso tentang bagaimana pembelajaran daring untuk anak tunanetra dan tunarungu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua hal, tunanetra sekarang masih banyak mahasiswa tunanetra yang belum memahami tentang bagaimana pembelajaran daring itu lewat komputer misalnya. Yang kedua, penggunaan komputer dan HP itu masih banyak menggunakan HP yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Nah, saya kira kedua hal ini dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa kita untuk anak tunanetra dan tunarungu bisa menjadi suatu tambahan inovasi dan itu bisa dipakai dalam pembelajaran nanti. Baik itu melalui SPADA, LMS, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, saya dari atas nama pimpinan jurusan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan kedua dosen muda kita ini untuk membuat suatu aplikasi pembelajaran daring adaptif 2020 di jurusan pendidikan luar biasa FIP Universitas Negeri Makassar. Saya kira saya tidak terlalu panjang, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa sukses dan ini bisa diterapkan dan bisa menjadikan bahwa kedua aplikasinya ini menyebabkan untuk lulus bagi CPNS 2020 sebagai syarat untuk aktualisasi. Saya kira itu dari saya, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka terima kasih Bapak atas sambutan dan sekaligus dibukanya kegiatan hari ini. Terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya bagi kami yang sedang melaksanakan prajabatan. Semoga segera selesai dan bisa total maksimal untuk membantu di jurusan pendidikan biasa. Ya. Suaranya tadi kredit, berdengung. Menggema. Tes.
Saya ukur lagi, Pak. Mungkin karena terlalu dekat dengan laptop punya Pak Sul mungkin. Ya, makanya jangan berdekatan. Kenapa jauh nih, Pak? Ibu Tatiana, saya tidak pakai meja Ibu. Sampai nanti Iya, saya nggak apa-apa. Tapi memang akan sedikit mengganggu. Kalau tes 1-2 masih bergema. Udah. Halo, iya. Ya, oke. Iya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri oleh Bapak Zulfitra selaku yang punya acara. Disilahkan kepada Bapak Zulfitra. Kacamatamu kurang besar, Zul. Ya, Kacamatanya kurang besar. oh sama ya Pak. Nggak ada yang lebih besar lagi ya? Oh ya, sebentar. Apakah ini sudah cukup Pak? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktu untuk bisa hadir dan bergabung pada tatap maya di Zoom ini. Izinkan saya sedikit menyampaikan bahwa apa yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Bapak Dr. Haji Syamsuddin MSI, mengatakan bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang wajib kita lakukan pada kegiatan prajabatan kali ini. Insya Allah saya dengan Ibu Wizerti sampai dengan sekarang masih berjuang untuk menyelesaikan laporan-laporan dan kegiatan-kegiatan yang masih belum selesai. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya, di sini saya bukan mengajarkan tapi hanya sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya identifikasi beberapa hari yang lalu terkait dengan pembelajaran yang daring yang adaptif bagi mahasiswa dengan hambatan penglihatan. Izin Bu, Bapak Ibu, saya share screen. Baik. Sesuai dengan judulnya, penggunaan aplikasi pembelajaran daring yang adaptif itu yang dimaksud di sini kemarin saya mengidentifikasi beberapa aplikasi yang mungkin akan digunakan di dalam perkuliahan. Namun beberapa waktu yang lalu juga kita sempat melakukan penyegaran terkait dengan penggunaan SPADA di fakultas kita dan khususnya di jurusan kita. Baik Bapak Ibu, aplikasi yang saya identifikasi di sini adalah aplikasi yang biasanya digunakan pada proses pembelajaran dan video konferensi. Yang pertama di sini adalah ada SPADA. SPADA ini ada dua, ada SPADA Indonesia yang dikeluarkan, kemudian ada SPADA VIP. Namun kondisinya pada saat ini SPADA mengalami kesukaran untuk diakses secara penuh. Karena kenapa? Sebagian besar memang menggunakan SPADA sebagai rumah dari aplikasi pembelajaran daring ini. Sehingga ICT UNM dalam hal ini Pak Hartoto dan tim mengembangkan SPADA khusus VIP Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi SPADA ini mungkin yang mengakses akan lebih sedikit, hanya warga-warga dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang bisa mengakses, sehingga mungkin bisa agak lebih stabil dibanding SPADA Indonesia. Begitupun dengan LMS. LMS UNM juga mengalami kesukaran untuk diakses karena mungkin overload atau kapasitas pada LMS ini juga terbatas. Sama dengan SPADA Indonesia. Kemudian Google Class, yang saya identifikasi dengan Google Class adalah aplikasi ini memberikan manfaat yang sama dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring yang lain, namun masih memiliki beberapa kekurangan-kekurangan. Walaupun secara UI tampilannya Google Classroom lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk
dimengerti, apalagi bagi anak-anak kita mahasiswa dengan hambatan fungsi penglihatan bisa lebih mudah mendapatkan fitur-fitur yang ada pada Google Class. Kekurangannya adalah kurangnya interaksi kegiatan yang ada di Google Class. Interaksi kegiatan yang saya maksud di sini adalah terbatas hanya pada memasukkan tugas, kemudian menjawab ujian, dan mengabsen. Proses mengabsennya pun tidak tersistematis. Berbeda dengan SPADA dan LMS yang memang sudah sistematis dengan sistem pembelajaran kita di perguruan tinggi. Kemudian Google Meeting. Google Meet adalah salah satu aplikasi video conference yang biasa juga digunakan di dalam perkuliahan. Namun hal ini Google Meet kurang familiar bagi mahasiswa kita karena adanya Zoom dan Webex. Kemudian Google Meet ini juga terkesan masih sangat susah untuk diakses karena masih banyak juga dosen-dosen yang belum memahami penggunaan Google Meeting, apalagi dengan tampilan-tampilan yang mungkin sederhana kelihatannya namun agak sedikit membingungkan. Dimulai dari membuat kelas ataukah join dengan kelas, kemudian menamai kelasnya dan lain sebagainya, itu agak susah. Apalagi dihubungkan lagi dengan Google Calendar, itu agak susah. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Zoom. Sama halnya dengan Google Meeting, aplikasi Zoom ini juga salah satu aplikasi video conference pada perkuliahan. Namun berdasarkan statement dari Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar pada saat launching OKSham, di garis bawahi di situ bahwa penggunaan Zoom pada pembelajaran itu kurang diperkenankan atau tidak diperkenankan. Alasan utamanya karena memang ini nanti akan membebani penggunaan data dan ketercapaian pembelajaran karena terkendala oleh jaringan nanti. Selanjutnya yang keenam adalah Webex. Nah, Webex sama halnya dengan Google Meeting dan Zoom. Webex adalah aplikasi video conference juga, namun video conference-nya ini memiliki broadband yang lebih besar dibanding yang lain. Broadband yang saya maksud adalah kapasitas jaringan, kestabilan jaringan itu sangat mutlak harus bagus untuk menggunakan Webex. Jika tidak, nanti akan terputus-putus mulai dari videonya sampai dengan di suaranya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah 6 aplikasi pembelajaran daring yang mungkin saya identifikasi untuk sementara. Ada yang lain sebenarnya seperti Microsoft Teams dan lain-lain sebagainya itu tidak saya masukkan walaupun memang ada, namun yang general digunakan dan mungkin pernah digunakan di PLB berdasarkan wawancara saya ke beberapa mahasiswa juga adalah 6 ini. Selanjutnya, saya mendapatkan ini karena gambaran kita ini gambarannya seperti diserang oleh corona, dunia ini diserang corona sehingga pembelajaran kita semeraut, sampai-sampai ada meme-nya Ibu Tejo jadi wong iki mbok sing solutif katanya. Jadi dari katanya beberapa masalah-masalah kita, salah satunya adalah pembelajaran, ya mungkin artinya kita harus solutif, mungkin seperti itu. Yakni dengan cara pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring juga sebenarnya masih banyak masalahnya. Saya sebenarnya mau sedikit share, Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang mau ikut di quiz, silahkan diklik alamat yang ini di chat. Ini bisa diikuti. Di sini ada quiz. Tidak bisa. Dengan memasukkan kode 138066. Kalau tidak, kita skip saja karena waktu juga sudah 1:30-nya. Atau saya skip saja dulu. Oh, sudah ada. Izerti.
Oh ya, Bapak Ibu, sebenarnya kuisis ini juga bisa digunakan sebagai persepsi dalam pembelajaran daring kita. Jadi kita bisa membuat games dalam bentuk pertanyaan, baik itu pilihan ganda, isian, esai, kemudian paragraf, benar salah, itu bisa kita gunakan kuisis ini sebagai persepsi materi. Sudah ada Ibu Wizerti dengan Muhammad Andi Akbar yang gabung. Pernah juga saya gunakan quizzes ini sebagai alat evaluasi Bapak Ibu. Jadi saya membuat soal, kemudian saya copy dan paste ke sini aplikasi ke website quizzes.com ini. Kemudian quizzes inilah yang nanti akan saya gunakan untuk evaluasi. Kelebihan dari quizzes ini adalah mahasiswa sama halnya dengan teman-teman yang lain memiliki kesempatan yang sama walaupun login-nya berbeda. Jadi memiliki waktu yang sama walaupun di login yang berbeda. Kelebihan yang kedua, quizzes ini sangat mudah kita pelajari karena fitur-fiturnya sangat akrab. Biasanya kita lihat tulisannya juga berbahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah quizzes ini akhir dari ujian kita bisa mendownload hasil evaluasi kita langsung berbentuk Excel. Jadi akan kelihatan mahasiswa yang menjawab salah, mahasiswa yang menjawab benar, mahasiswa yang menjawab tidak semuanya di waktu yang telah ditetapkan. Jadi langsung ada skornya. Ini sebenarnya bisa menjadi solusi juga kalau Bapak Ibu mau mengadakan tes-tes yang sifatnya di setiap akhir pertemuan, atau sebagai persepsi ataupun sebagai alat evaluasi Bapak dan Ibu. Baik, kita coba saja di 4 peserta ini saja kita mulai.
Baik Bapak dan Ibu, seperti yang tampil di layar Bapak dan Ibu ya, tampil di akhir games ini, di sini ada 7 pertanyaan saja, masing-masing kuantitas dari soal ini memiliki nilai 100% maksimal. Jadi di sini terlihat mahasiswa yang benar semua, mahasiswa yang salah satu, dan di nomor yang berapa mahasiswa salah. Kemudian ada di sini menunjukkan waktu yang terpakai. Ada yang menggunakan waktunya lama sekali seperti ini, 8 detik. Ada juga yang 4 detik mengerjakan langsung benar. Ini yang mengerjakan 8 detik sudah salah. Salah juga. Gitu. Kemudian hasil akhirnya bisa diunduh hasilnya dalam bentuk Excel. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelebihan dari quizzes ini bisa menjadi salah satu pilihan alternatif kita melakukan evaluasi atau persepsi perkuliahan. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjut. Pembelajaran daring adaptif, penekanannya adalah pembelajaran yang biasa namun dimodifikasi. Yang dimodifikasi yang dimaksud adalah seperti apa isinya nanti pembelajaran kita, mungkin ada yang dihilangkan atau diganti. Selanjutnya adalah dirancang sesuai dengan karakteristik fisik. Penggunaan kata karakteristik fisik mungkin yang dimaksud adalah kondisi mahasiswa kita. Jika tunanetra, mungkin dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya visual itu ditiadakan. Kemudian kondisi psikologis juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai dengan pembelajaran daring kita ini, kondisi si anak ini terlalu terbebani mungkin ya, terbebani karena fiturnya asik, menarik. Saya juga pernah melakukan hal itu, menarik, asik. Akhirnya fitur-fiturnya terlalu banyak, anak-anak menjadi muak atau terkesan seperti terlalu banyak nih tugas-tugasnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya penuhi kebutuhan peserta didik atau mahasiswanya. Nah, salah satunya adalah pembelajaran daring adaptif. Oke, selanjutnya adalah saya mengidentifikasi beberapa hambatan-hambatan mahasiswa kita dengan hambatan penglihatan. Beberapa hari yang lalu kami sempat hadir dan bertatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan di ruang jurusan PLB FIP UNM. Saya berupaya untuk mengidentifikasi hal-hal yang mana saja yang sering muncul pada pembelajaran daring bagi mahasiswa dengan ketunanetraan. Nah, yang pertama adalah mahasiswa belum memahami betul, atau sebenarnya bisa juga dosennya atau gurunya belum memahami betul bahwa ada beberapa fitur pada aplikasi pembelajaran itu tidak mampu terbaca oleh pembaca layar. Contohnya adalah pop-up. Tampilan pop-up adalah tampilan yang begitu diklik muncul layar baru. Layer-layer dari tampilan-tampilan pop-up. Ini agak susah terbaca oleh pembaca layar. Ada juga yang terbaca oleh pembaca layar, namun tidak semuanya komplit bisa terbaca. Yang kedua adalah penilaian pembelajaran daring dengan sistem poin sangat berpeluang menurunkan nilai kompetensi mahasiswa tunanetra. Yang saya dapatkan adalah ketika kita membuat tugas untuk mahasiswa dengan durasi yang sama, itu sebenarnya menurunkan peluang tunanetra karena beberapa faktor. Faktor yang pertama bisa saja tugas yang diberikan dalam bentuk video namun tidak bersuara layaknya dengan visual. Yang saya maksud di sini adalah mungkin yang terdengar oleh mahasiswa kita hanya background musik saja, bukan isi dari apa yang ditampilkan secara visual. Yang kedua adalah penggunaan PDF. Banyak PDF yang bisa kita share, namun bagi mahasiswa tunanetra jika menggunakan PDF, hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencerna atau untuk membacanya dibanding teman-temannya yang lain, seperti itu. Terlebih lagi PDF ini ketika dibaca oleh pembaca layar tidak bisa terpause atau dihentikan sejenak. Jadi harus dibaca secara penuh, baru bisa disimpulkan oleh mahasiswa tunanetra. Namun jika PDF-nya terlalu panjang, itu agak menyulitkan, apalagi tidak menggunakan dua device sekaligus. Yang ketiga adalah dalam hal ujian daring, waktu yang sama mahasiswa tunanetra akan kewalahan. Seperti yang saya sampaikan, seperti dengan tugas, begitupun dengan ujian,
Penggunaan waktu yang sama, proporsi waktu yang sama dengan temannya yang lain akan sangat menyusahkan mahasiswa tunanetra, akan menjadi hambatan-hambatan. Selanjutnya adalah hambatan fitur. Jadi fitur pembaca layar pada laptop ataupun handphone pada chat video conference itu butuh waktu yang lama untuk didapatkan karena harus menggunakan tab Nero untuk mendapatkan fitur tersebut. Jadi kalau kita secara visual bisa langsung tampil, tinggal diarahkan kursor, mengarahkan kursor seperti ini, kemudian diklik. Kalau tunanetra harus mengklik tab alternatif dengan arrow atau arah kiri kanan atas bawah. Seperti ini, ke kanan, tab lagi ke kanan, tab lagi ke kanan, untuk kembali ke kiri, ke kiri, ke kiri. Jadi agak lama untuk mendapatkan tujuan pada fitur yang diinginkan, pada teks yang diinginkan maksud saya. Kemudian yang kedua adalah pengerjaan kuliah daring multitasking. Jadi hambatan terbesarnya juga mahasiswa kita dengan hambatan penglihatan adalah pekerjaan yang multitasking. Kalau temannya yang lain, mahasiswa yang lain mungkin bisa. Jadi membuka beberapa tab atau beberapa desktop pada tampilan satu layar itu bisa, karena tinggal mengarahkan kursor ke window yang lain. Namun jika mahasiswa yang tunanetra itu agak susah Pak, karena harus menemukan dulu di tab atau di jendela yang pertama, setelah didapat harus mencari lagi di tab yang kedua. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan games yang seperti yang saya lakukan tadi. Namun bisa disiasati Bapak Ibu. Jadi kita masuk di games dulu, setelah itu kita close gamesnya, kita baru beralih ke tab atau ke window khusus untuk pembelajaran daring. Bisa ditaktisi. Yang ketiga adalah masalah akses kepustakaan daringnya. Jadi ada beberapa format yang tidak kompatibel untuk terbaca pada pembaca layar. Contohnya yang bisa terbaca adalah PDF, Word, PowerPoint yang tidak bentuk JPEG, namun dalam bentuk PowerPoint asli, tidak bentuk PowerPoint video presenting juga tidak bisa. Yang bisa adalah Word, PDF, Excel, dan PowerPoint itu bisa. Selebihnya adalah docx itu masih bisa terbaca oleh pembaca layar. Namun jika sudah mencapai lebih dari itu, sepertinya ini agak susah dibaca oleh pembaca layar. Walaupun ada beberapa yang bisa, seperti pembaca PDF pada website HTML5. Nah, yang biasanya yang kita gunakan adalah PDF, Word, dan PowerPoint. Permasalahan yang sering muncul adalah pada saat PowerPoint. Biasanya di PowerPoint kita tidak mengetik, namun dalam bentuk JPEG, kita masukkan ke dalam PowerPoint, itu tidak bisa terbaca. Selanjutnya adalah masalah akses ke fitur sharing screen, terutama bagi mahasiswa yang low vision, apalagi jika ada yang membantu, tidak ada yang membantu mendeskripsikan detail apa yang nampak pada layar, itu sangat membuat mahasiswa kita frustasi untuk chatting di share screen. Solusinya adalah mempersilahkan mahasiswa kita yang tunanetra ini dalam bentuk audio langsung menanyakan kepada kita. Kemudian adalah kurangnya pemahaman mahasiswa atau siswa mengoperasikan arrows pada keyboard. Jadi ini catatan bagi mahasiswa yang memang belum terbiasa menggunakan laptop, yang hanya terbiasa menggunakan smartphone. Kalau di smartphone hanya menggeser-geser kiri kanan, kemudian dua jari atau menelusuri dengan cara menyentuh. Namun berbeda halnya dengan laptop, harus menggunakan alternatif tab dan arrow dan beberapa shortcut yang lain pada keyboard. Selanjutnya adalah minimnya sokongan pendampingan yang bersifat teknis. Nah, ini yang saya lakukan kemarin. Jadi kemarin ini kita sempat bertatap muka, alhamdulillah, kemudian sharing session, kemudian ada sedikit bimbingan teknis. Memang perlu bimbingan teknis, makanya perlu adanya panduan-panduan yang sifatnya teknis juga dalam mengakses aplikasi pembelajaran daring. Selanjutnya yang terakhir adalah kesulitan dalam mengeksplorasi dan navigasi dalam sebuah situs web yang penataannya rumit dan banyak menggunakan gambar atau icon. Jadi seperti sekarang yang tampil ini di PowerPoint saya atau di beberapa fitur pada website, ini rumit, ini termasuk rumit karena dari sini
Kalau di tab akan berpindah ke sini, di tab lagi pindah ke sini, dan sebagainya. Kemudian baru pindah ke bawah, padahal tujuannya ke sini misalnya. Itu agak susah. Itu yang dimaksud. Selanjutnya adalah kesulitan dalam penulisan tugas dengan format dan sistematika penulisan yang rumit. Kesulitan ini saya dapatkan di beberapa artikel bahwa mahasiswa sulit untuk mengikuti format-format yang diberikan, tugas yang diberikan. Misalnya mungkin kalau bisa itu format margin masih memungkinkan. Namun lebih dari itu mungkin agak susah, walaupun bisa mungkin agak susah dan membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari dulu seperti apa dan bagaimana harusnya bentuk dari format yang diinginkan. Baik, saya mendapatkan ini, ada 3 hal yang biasanya dilakukan oleh dosen. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan perihal proses pembelajaran daring dengan mahasiswa tunanetra. Ini sebenarnya oleh guru juga saya juga dapatkan hal yang sama. Yang dimaksud di sini adalah mungkin belum semua dosen-dosen kita, mungkin di luar PLB ya Bapak Ibu, belum mengetahui ketika kita memasukkan fitur-fitur ke dalam SPADA, itu ternyata tidak semua bisa diakses oleh mahasiswa tunanetra. Kalau di PLB mungkin di PLB sudah paham. Kalau di luar dari PLB, seperti dosen-dosen MKK, MKU, sepertinya masih belum bisa, harus beradaptasi dulu dengan sistem pembelajaran daring yang adaptif. Yang kedua adalah tidak adanya panduan pengajaran daring yang inklusif. Yang saya maksud yang seperti ini yang sekarang yang saya lakukan, bimbingan teknis yang saya lakukan. Di Dikti mengeluarkan pembelajaran daring bagi mahasiswa tunanetra, namun tidak secara rinci penggunaan SPADA, penggunaan LMS, Google Classroom, dan lain sebagainya. Hanya secara general, bantuan-bantuannya seperti apa. Saya sudah pelajari juga, memang belum ada secara rinci di dalamnya bagaimana mengakses SPADA, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dosen menganggap bahwa semua aplikasi di komputer dan internet dapat dibaca oleh software pembaca layar. Saya pun juga seperti ini. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu. Saya menganggap bahwa kalau sudah ada pembaca layar seperti JAWS atau NVDA, semua akan terbaca. Namun tidak semuanya ternyata. Seperti itu. Baik. Yang pertama, saya mau identifikasi yang pertama, Google Classroom. Mungkin sebagian besar semester lalu kita juga gunakan Google Classroom. Setelah saya pelajari bahwa memang Google Classroom ini sederhana dan mudah dipahami, namun fiturnya masih sangat kurang. Saya sempat membaca terms and condition-nya bagi mahasiswa kita yang ingin menggunakan Classroom with a screen reader. Ada beberapa condition-nya. Jadi memang ada beberapa yang diklaim oleh Google Classroom yang tidak bisa diakses oleh pembaca reader. Tapi sebagian besar sudah bisa diakses oleh pembaca reader. Menyarankan juga menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone agak bermasalah. Aplikasi yang kedua adalah Webex. Webex ini sangat rumit UI-nya bagi tunanetra, walaupun yang terlihat secara visual itu sangat mudah, namun bagi tunanetra dan pembaca layar masih sangat susah. Yang ketiga adalah Zoom. UI-nya lebih sederhana, kemudian jaringan broadband yang harus digunakan tidak lebih banyak daripada Webex. Namun, seperti yang tadi saya sebutkan, fitur chatting pada Zoom ini masih susah diakses oleh mahasiswa kita yang tunanetra. Selanjutnya adalah penggunaan voice over di perangkat iOS. Di Android, di iPhone disebut dengan voice over. Jadi ada fitur untuk aksesibilitas bagi mahasiswa, bagi orang dengan hambatan fungsi penglihatan. Jadi voice over ini lebih gesit dibanding aplikasi yang ada pada pembaca layar di Android. Kemudian iPhone ini bekerja sama dengan Applevis. Jadi Applevis ini dikembangkan memang untuk kebutuhan penggunaan aksesibilitas visual. Jadi mereka lebih komplit, mereka lebih dalam mempelajari tentang aksesibilitas bagi tunanetra. Kemudian di dalamnya juga ada panduan braille
dan penggunaan voice over pada pada perangkat iOS. Nah, berbeda halnya dengan Talkback. Di Talkback itu berbedanya disebut dengan Talkback, bukan voice over, namun fungsinya sebenarnya sama-sama mesin pembaca layar. Di Android pun juga ada cara-cara ataupun ada gestur-gestur yang bisa dibaca oleh oleh pengguna Talkback ini. Baik itu menggunakan gestur kiri kanan, atas bawah, menggunakan 2 jari atau meraba keseluruhan layar. Selanjutnya adalah di sini penggunaan daring sepadan. Baik Bapak Ibu, di penggunaan sepada ini hendaknya yang harus diperhatikan oleh mahasiswa kita adalah mengaktifkan dulu pembaca layarnya baik JAWS ataupun NVDA, kemudian memahami perintah pembaca layar, kemudian terbiasa menggunakan beberapa browser pada laptop. Namun yang sering digunakan adalah browser Chrome. Kalau untuk Opera itu agak kurang akses dibanding dengan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, baik Bapak Ibu, biasanya kalau kita merancang, saya perlihatkan, biasanya kalau kita merancang, kita sering melihat ini mungkin ya, icon-icon yang seperti ini. Nah, icon ini sebenarnya bisa menjadi kompensasi ketika kita memiliki mahasiswa yang ingin mengakses dalam bentuk audio atau video. Jadi kita tinggal klik bagian ini untuk merekam suara dan video. Mari kita saya praktekkan Bapak Ibu sedikit. Bapak Ibu, jika Ibu Wizarti, jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat. Boleh disela Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, maaf. Saya pikir mau diselesaikan dulu materinya. Oke, baik Bapak Ibu, saya share dulu, izin. Ya, disilakan buat Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di chat atau raise hand. Ya. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita membuat fitur, di sini ada pilihan seperti ini, kelas konferensi. Di sini ada pilihan teks sebenarnya. Nah, untuk memunculkan ini, kita masukkan, kita centang saja. Nah, ini setelah kita masukkan, otomatis mahasiswa akan membaca, kemudian ini kita centang sebenarnya untuk men-display description-nya. Nah, yang semaksud tadi adalah ini. Jadi kita bisa langsung merecord audio kita, jadi mahasiswa tinggal klik 1 kali untuk mendapatkan informasi dan seperti apa instruksinya, selain membaca dengan menggunakan pembaca layar. Yang kedua, kita bisa langsung merekam diri kita pada saat real time untuk langsung diunggah ke spada.trip.unm.ac.id. Setelah direcord, baru bisa di-attach videonya ke Spada. Jadi nanti akan muncul di sini file video yang kita rekam tadi ataupun file audio. Sehingga mahasiswa kita ini bisa langsung mendeteksi perintah atau instruksi dari tugas-tugas walaupun tidak mengakses ke bawah. Jadi sudah nampak, sudah terdengar, sudah diketahui oleh mahasiswa kita. Bisa juga di sini di bagian awalnya. Jadi sama kita memasukkan di sini. Memasukkan audio kah atau video kah. Sebenarnya ada fitur khusus bagi untuk penggunaan aksesibilitas. Namun pada saat ini dari semester lalu sampai dengan sekarang, kalau mengklik accessibility di sini tidak ada yang ini, yang braille ini, yang titik screen reader helper. Saya belum mengetahui dan belum mendapatkan bimbingan untuk penggunaan screen reader helper ini. Jadi sebenarnya di Spada kita ini ada fiturnya Bapak Ibu. Hanya saja mungkin belum optimal, belum diupdate terkait dengan penggunaan fitur aksesibilitas ini. Jadi kalau sudah ada ini, sebenarnya minim bagi mahasiswa kita yang tunanetra untuk gagal
dalam mengakses Spada. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya sama, jika ingin menambahkan fitur, prosesnya sama. Namun seperti yang saya katakan di awal tadi, jika ingin menambahkan file, hendaknya Bapak Ibu memperhatikan penggunaan apakah ini dalam bentuk JPEG ataukah dalam bentuk file-file yang tidak support bagi pembaca layar. Saya contohkan misalnya saya menambahkan file PDF di sini. Nah, ini hendaknya kita masukkan di sini deskripsinya atau langsung dalam bentuk suara atau video. Seperti itu. File PDF yang di-enable adalah textbox juga bisa, file PDF yang lain juga. Yang jelas bentuknya PDF. Oke. Selanjutnya adalah saya kembali ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang baru saya dapatkan untuk untuk membantu mahasiswa dengan hambatan penglihatan menggunakan Spada, mengakses Spada. Baik, saya lanjut. Ada yang mau bertanya mungkin Pak Su? Ada yang chat ke saya mau bertanya? Ya. Silakan Nur Insana. Halo, Nur Insana. Atau saya mungkin Pak, bisa saya bertanya sebagai host juga? Oh iya, silakan Ibu. Iya, untuk yang penggunaan Spada mungkin di tampilan dosen-dosen itu mungkin sama. Nah, sudah sesuai pengaturannya, sudah di-setting sedemikian rupa, tapi kebanyakan itu masih mengalami kendala. Masih ada saja yang muncul bahwa ini tidak muncul loh, ini salah tulis, ini ada tidak sesuai settingan. Nah, Ya. mungkin yang jadi jadi penyebabnya itu kemudian ya terus yang berikutnya dosen itu bingung mau menjelaskannya ke mahasiswanya seperti apa karena tampilan yang ada pada dosen sama mahasiswa itu berbeda. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin bisa diperlihatkan bagaimana tampilan yang ada di mahasiswa atau bagaimana kita sharing. Oke. Baik, izin share. Oke. Bentar, saya terkendala. Oke. Saya masuk menggunakan akunnya Scholastica ya, izin ya Scholastica. Ya, Pak. Oke, terima kasih Scholastica. Ya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, saya lupa. Nah, tampilan bagi mahasiswa ini yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini sudah betul, sudah sesuai dengan mencentang display notification bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dengan hambatan fungsi penglihatan bisa langsung mengklik atau membaca fitur ini begitu. Nah, kalau apa yang terjadi kalau ini di hidden begitu ya mungkin salah satunya atau misalnya daftar hadirnya baru bisa diakses dengan jam-jam tertentu. Mungkin begitu pertanyaannya Ibu Wizarti ya. Oke, saya contohkan dulu. Saya masuk di akun saya dulu. Nah, baik Bapak Ibu, misalnya saya membuat absensi. Saya membuat absensi. Saya mau menambah absensi dulu. Attendance, kemudian add. Nah, setelah ada attendance-nya, kemudian saya berikan deskripsi. Ini boleh sesuai dengan Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini. Kemudian saya menambahkan
audio saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada mahasiswa diharapkan untuk melakukan absensi yang telah disepakati, di mana absensinya itu berlaku dari jam 7.30 sampai dengan jam 8. Lewat dari itu absensi akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya setelah absensi, kegiatan pembelajaran yang lainnya akan muncul setelah absensi tercentang. Terima kasih. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian di-attach audionya. Ini boleh di atas, ini juga boleh di atas. Boleh. Kemudian display description on course. Nah, yang biasanya terjadi adalah restriction-nya. Jadi mahasiswa itu dibatasi, ada kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Jadi mahasiswa tidak bisa mengklik, begitu ya, mahasiswa tidak akan bisa mengklik absen ketika kegiatan yang sebelumnya belum selesai. Mungkin seperti itu. Dosen merancang pembelajarannya seperti itu, absensinya seperti itu. Nah, yang kita masukkan itu biasanya di activity completion-nya itu di tugas. Berarti ini adalah kegiatan terakhir yang harus dilakukan sebelum absensi. Kemudian kompetensi, di activity completion, mahasiswa bisa mengklik secara manual ketika tugas yang ini tadi sudah selesai. Kemudian save and return. Yang ini adalah tanggal aksesnya. Jadi boleh diakses pada tanggal berapa, lewat dari itu tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian save and return. Otomatis yang muncul pada mahasiswa seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini tidak tercentang karena yang lain ini belum tercentang sebelumnya. Jadi nanti di sini gambarnya putus-putus, kotak-kotaknya. Kalau tidak terputus itu bisa secara manual dicentang. Kalau yang putus-putus nanti ada persyaratannya baru bisa tercentang. Nah, yang tampil pertama adalah attendance, kemudian description-nya, kemudian si suara filenya atau dalam bentuk video yang kita attach sebelumnya. Tidak muncul suara, Pak. Tidak kedengaran suaranya. Tidak ada suaranya, Pak Sul. Tidak ada suaranya, Pak Sul. Pak Sul, nggak muncul suaranya. Nah, baik seperti itu Bapak Ibu. Jadi Nggak muncul tadi suaranya, Pak. ya. Tidak ada suaranya tadi. Oh ya, maaf. Bentar. Nah, seperti ini. Enggak ada. Tidak kedengaran. Tidak ada suaranya, Pak Sul. Tidak kedengaran, Pak. Kurang keras kapan? Tidak beneran tidak muncul. Tidak, kenapa? Tidak kedengaran. Suaranya nggak ada. Yang dengar. Padahal ini sudah same system. Oke, intinya suaranya yang muncul adalah suara yang direkam sebelumnya. Keras. Kurang keras. Kurang keras. Tidak Kalau masuk. keras bagus, Bu. Oh, ada suara bagus ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Intinya yang keluar adalah suara yang direkam sebelumnya. Oh, oke. Sudah direkam. Ini gimana sudah? Iya. Pokoknya kita tahu lah cara bikinnya, sudah tahu. Iya. Jadi pada dasarnya seperti. Halo. Kecil suaranya, Pak. Kecil ya suaranya. Iya, Pak. Ini Yang penting sudah tahu. Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Sip, lanjut. Baik. Jadi sebenarnya kenapa ini?
Tidak ada suaranya. Tidak ada suara, Pak. Halo, tes 1 2 3. Oke, oke. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf karena teknis saya kurang paham yang mana yang bermasalah. Jadi saya lanjutkan. Jadi fitur jika ada mahasiswa kita dengan hambatan fungsi penglihatan, mungkin solusinya seperti ini mungkin ya Bapak Ibu. Dengan mencentang tadi, dengan mencentang ini notification-nya, display description-nya, kemudian jika ada rekaman silahkan langsung direkam di sini supaya langsung bisa terbaca oleh mahasiswa kita. Begitupun dengan fitur-fitur yang lain, jika memberikan tugas, kemudian kelas konferensi, presensi sekalipun juga bisa, bahkan di awal-awal di sini juga bisa sebenarnya. Bisa di sini. Jadi fitur ini bisa dimanfaatkan sebagai pengganti yang ini, aksesibilitas ini, screen reader helper-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut di sini Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung di sela atau raise hand. Nanti Bu Wizarti yang lihat Ada ya. Tolong. pertanyaan dari Ibu Tatiana. Apakah mahasiswa pembaca layar bisa akses Big Blue Button di Spada? Ya. Baik, saya lanjut. Nah, apakah kita masih ada waktu Ibu Wizarti untuk sekiranya saya coba-coba untuk upload tugas? Halo, tes. Pak Sul? Halo, Pak Sul. Boleh bertanya? Ya. Pak Sul. Boleh bertanya? Pak Sul. Oh. Ya, halo ya. Halo, Pak Sul. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Tatiana dengan Nur Insana ini dari tadi. Oh baik. Ya, apakah mahasiswa pembaca layar bisa akses Big Blue Button di Oh iya, baik. Baik. Baik Bapak dan Ibu, untuk Big Blue Button betul sekali seperti aplikasi video conference. Jadi mahasiswa juga kesulitan mengakses Big Blue Button karena pertama seperti ini. Saya izin share screen. Oke. Di kelas konferensi atau di video conference ini tampilannya seperti ini. Nah, ini membutuhkan proses yang lama jika jaringan tidak stabil pada page yang ini ketika sudah memulai join dengan video. Nah, yang saya maksud adalah yang tadi ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pop-up. Tampilan pop-up pada website ini jelas susah terdeteksi oleh pembaca layar. Jikalau mahasiswa menggunakan Moodle juga sama, karena nanti akan di-linkkan ke Google Chrome untuk membuka fitur ini begitu. Nah, sulitnya adalah ketika pembaca layar pada handphone atau pada Chrome desktop itu tidak bisa terbaca. Jadi mahasiswa harus menonaktifkan dulu fitur talkback pada handphonenya atau fitur voice over. Jadi tinggal digeser menggunakan 2 jari atau 1 jari, digeser ke kiri ke kanan, identifikasi sampai dengan mendapatkan kata bagaimana Anda akan menghubungkan audio, mikrofon atau hanya dengar. Nah, itu susahnya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Ada juga mahasiswa yang tidak mendapatkan ini, fitur pop-up ini tidak terbaca. Karena kalau kita secara visual, oke, letaknya di kanan pojok, letaknya di bawah kanan pojok atau di tengah. Nah, pop-up ini bisa kelihatan. Kalau pembaca layar itu agak bermasalah untuk membaca pop-up yang seperti ini, Bapak Ibu. Mengakses atau tidak bisa mengakses jika ini sudah selesai pop-up-nya, yang ini juga allow sudah selesai pop-up-nya, kameranya juga sudah selesai, insya Allah sebenarnya bisa diakses. Namun ini tahap-tahapnya yang kurang bisa diakses. Ya, yang pop-up ini Bapak Ibu. Kemudian kalau menggunakan desktop akan muncul di sini dulu. Kemudian mahasiswa akan menggunakan tab, alternatif arrow, pindah ke sini. Kemudian baru pindah ke kelas konferensi ini tulisannya. Kemudian pindah ke bawahnya. Kemudian pindah ke sini. Di bawah mikrofon, kemudian tinggalkan audio, kemudian mengaktifkan webcam, dan lain sebagainya. Yang paling susah adalah menjangkau fitur yang ini.
chat. Agak susah. Kalau mahasiswa tidak menekan tab alternatif kemudian arrow ke bawah atau kanan terus sampai mendapatkan si fiturnya, itu agak susah. Seperti itu Bapak Ibu. Masalah mengaksesnya insya Allah bisa diakses, namun pop-up ini yang biasanya menjadi masalah. Seperti itu Ibu Bastiana Tabe. Ibu Tatiana. Ya boleh, saya bertanya. Oh Ibu Tatiana. Ya. Jadi seperti itu Ibu, jawaban saya terkait dengan penggunaan Big Blue Button. Jadi sebenarnya bisa, hanya saja kendala pada pop-up-nya. Jika pop-up sudah bisa dicentang atau diselesaikan, itu bisa join. Yang kedua ya, bagaimana untuk kasus mahasiswa yang belum bisa login sampai sekarang di Spada, yang mana jika akun SIA bisa masuk, tapi ketika digunakan di Spada tidak bisa, apa solusi untuk kasusnya? Baik, Nur Insana, memang banyak kemarin itu yang menanyakan ke saya bagaimana caranya supaya bisa login di beberapa mata kuliah. Berdasarkan identifikasi mungkinnya dan pengalaman sedikit saya, mungkin dosen belum mempublish mata kuliahnya. Jadi dosennya sudah membuat, mungkin belum dipublish karena saya juga sering melakukan kesalahan yang sama. Contohnya seperti ini. Jadi saya tidak publish. Jadi mata kuliah saya ini masih terhidden oleh mahasiswa. Saya aktifkan di sini. Ini yang buram-buram ini yang terhidden. Jadi mahasiswa tidak akan mendapatkan ini, hanya tulisan topik 2, topik 3, dan sampai selanjutnya. Kalau yang tidak buram ini tidak terhidden. Jadi solusinya mungkin dosen bisa meng-show topiknya supaya bisa kelihatan dan tidak buram. Kalau masalah yang tadi yang kita sebutkan, mungkin seperti itu ya, apa caranya? Atau mungkin yang terjadi adalah dosen mengganti password pada enrollment key-nya. Jadi di presensi ini ada ya Bapak Ibu dosen, mahasiswa, ada enrollment key yang dihadirkan oleh dosen biasanya. Nah, mungkin dosen mengganti enrollment key-nya sehingga mahasiswa tidak bisa join selanjutnya, padahal sebelumnya sudah bisa join. Jadi Bapak Ibu, jika memang merubah enrollment key, silahkan diinformasikan kembali kepada mahasiswanya. Yang kedua, ada kemungkinan mahasiswa ini belum login menggunakan akun SIA, atau bisa jadi menggunakan akun SIA di beberapa device. Misalnya aktif di browser, aktif juga di browser yang lain. Kecuali aktif di browser Chrome, aktif di Moodle itu tidak masalah. Namun jika aktif di Google Chrome, yang di HP aktif juga di Google Chrome. Di laptop biasanya itu saling tarik-menarik begitu. Makanya agak susah. Jadi kalau memang kita menggunakan Google Chrome, tetap di Google Chrome. Kalau memang mau pindah ke Moodle, kita logout dulu baru masuk di Google Chrome-nya, seperti itu. Seperti itu ya, Nur Insana. Ya, betul sekali Ibu Bastiana. Lebih bagus lagi kalau ada yang diucapkan juga ditulis, karena ya betul sekali Ibu. Jadi ada pilihan, ada alternatif yang mahasiswa bisa baca atau dengar. Kemudian, ya ada tambahan ini. Iya Bapak, silakan Bapak. Ya, makasih Zul. Ini ada beberapa aplikasi yang yang ditawarkan. Ya. Rupanya aplikasi-aplikasi ini juga perlu adanya sosialisasi, khususnya memang Spada ini juga tidak semua mahasiswa bisa mengaksesnya. Ya. Dan sebagian teman-teman ini juga masih ya agak setengah-setengah lah. Seperti saya sendiri juga masih setengah-setengah ini. Belum saya show-kan. Gitu. Nah, untuk sementara itu saya pakai hanya absen saja, laporan ke attendance saja. Ya. Nah, sekarang sudah ada namanya Zoom Oke. Sam Oke. Sam Oke, iya. Ya, bukan Samsudin ya, jadi Sam Oke. Sam Oke ini kapan ini setelah launching ini mau disosialisasikan.
Saya dengar-dengar Sambal Oke itu sebagai pengganti alternatif Ya. yang disewa khusus untuk universitas, sebagai pengganti untuk Spada, LMS, dan sebagainya. Nah, ini saya jadi bingung sendiri yang akhirnya adanya kendala-kendala itu kembali lagi materi itu diantarkan melalui WA lagi. Karena memang akses mahasiswa tidak semuanya bisa mengakomodasi dengan berbagai kepunyaan gadget yang sangat terbatas. Ya. Nah, itu menjadi kendala yang kendala yang utama. Nah, dengan adanya Spada, kita bisa melakukan hal-hal misalnya absensi dengan toleransi waktu. Nah, ini supaya tidak bisa disiasati oleh mahasiswa. Tapi mahasiswa kan tidak bisa. Sebagian banyak belum bisa membuka Spada di tempatnya masing-masing. Nah, apalagi di daerah-daerah, alasannya nggak ada internet. Ya, kalau nggak ada internet, kenapa mesti pulang? Padahal untuk perkuliahan ini kan tidak memang bekerja di rumah. Apakah pengertian bekerja di rumah itu mesti harus di rumahnya masing-masing yang tidak difasilitasi dengan internet? Ini permasalahan tersendiri sehingga banyak itu kalasinya kalau daring ini dilakukan terus-menerus. Ya. Dia beralasan sudah absen. Padahal di Spada kalau kita lakukan memang belum tercentang sama sekali. Nah, ini untuk mengecek kebenaran ini, kira-kira cara apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satu dari ke-6 aplikasi, mana dengan adanya launching, kapan dilakukan, Oke itu segera dilakukan karena memang ini adalah aplikasi yang terbaru sebagai pengganti yang sudah ada. Terima kasih, Sul. Iya, Bapak, terima kasih banyak. Saya tanggapi ya, Pak, sedikit. Yeah. Betul sekali yang kita bahas, Pak. Saya pun juga demikian, Pak. Masih bertanya-tanya kapan pengaplikasian Oke ini. Kemarin setelah di launching, namun seingat saya, ini masih dibentuk ya timnya, kalau tidak salah itu. Masih mau merekrut tim, kata Pak Rektor. Seperti itu. Jadi untuk, saya juga sempat tanya ke Pak Bayu, dan beberapa teman-teman di fakultas yang lain memang belum ada kabarnya. Jadi untuk sementara menggunakan Spada, LMS, dan lain-lain. Kemudian dilema absen. Saya juga seperti itu, Pak. Jadi dilema absen ini. WA-nya lancar kalau saya kirim video, namun kalau mau masuk di Spada katanya bermasalah. Itu juga dilema. WA-nya lancar, tapi di Spadanya tidak. Padahal menggunakan Spada itu gratis. Iya, hanya Rp10 dibanding dengan menonton YouTube mungkin selama 14 menit bisa sampai dengan 500 MB atau 350 MB. Oke, siasat saya Bapak Ibu, ketika ada dilema yang seperti ini, absen saya adakan di pertengahan atau di akhir pertemuan kegiatan. Jadi saya contohkan di sini. Di perkuliahan saya ini, contohnya ini pertemuan pertama langsung presensi. Jadi saya langsung pindahkan saja ke bawah, ke tengah, atau di akhir perkuliahan. Nah, ini attendance-nya mahasiswa ini bisa tercentang semua. Yang ini paling terakhir jika yang ini semua sudah selesai. Caranya adalah dengan memberikan restriction, Bapak Ibu. Kita klik di sini di edit, kemudian edit settings. Setelah masuk di edit settings, kita turun ke bawah untuk restriction access. Kemudian student must match the following. Ini harus, harus. Kemudian di bawahnya kita pilih add restriction-nya dengan activity complete, dengan memilih tugas yang paling terakhir yang ada pada pertemuan pertama, yaitu ini, tugas. Harus tercentang secara komplit. Ini maksudnya. Kemudian baru kita masuk di activity complete. Nah, di activity complete di sini ada 3 pilihan. Pilihannya boleh menggunakan yang kedua, can manually, atau show activity as a complete when conditions are met. Artinya yang ketiga ini adalah kalau
si mahasiswa sudah menyelesaikan tugas yang tadi tugas dan sudah dinilai oleh dosen, baru bisa tercentang dan baru bisa dinilai secara penuh hadir pada pertemuan pertama, seperti itu. Kemudian kita centang di sini, student must receive a grade to complete this activity. Jadi mahasiswa harus menerima dulu penilaian, baru bisa tercentang si absensinya. Seperti itu mungkin Ya, Bapak. ya kalau Selebihnya saya gunakan video conference untuk betul-betul memastikan bahwa mahasiswa ini sudah join atau tidak. Namun saya lakukan di pertengahan atau di akhir perkuliahan. Waktunya sebentar juga seperti itu, Bapak. Nah, ini bagaimana cara kita untuk memprioritaskan bahwa mereka juga mengikuti perkuliahan. Saya biasanya kalau ingin memulai, itu sudah ada kesepakatan dari jam pertama dengan toleransi waktu 10 menit. Ya. Nah, tadi kalau sudah menjelaskan absensi baru bisa tercentang kalau memang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tugas yang diminta. Nah, padahal itu yang kita absen adalah kedisiplinan terlebih dahulu. Yang mengikuti atau tidak. Kalau hanya sekedar melengkapi tugas di tengah perjalanan kemudian tercentang, itu kan dia bisa santai, bisa ngibulin kita gitu loh. Iya Pak. Iya betul, dilema betul Pak. Ya itu yang harus kita kita tegakkan. Walaupun daring, tetap disiplin itu juga harus kita tegakkan. Memang secara virtual itu adalah satu kekurangan atau kelemahan yang perlu kita optimalkan. Gimana caranya? Itu. Ya betul. Jadi ini memang mesti dipelajari terus-menerus Pak, karena rasa-rasanya kita makin pintar, mahasiswa malah lebih pintar untuk mengelabui seperti itu. Benar. Ya. Jadi ini strateginya dosen masing-masing mungkin ya Pak. Kemudian yang kedua Pak, karena sekarang itu Fakultas Ilmu Pendidikan juga ada absensi virtual, jadi ini bisa menjadi salah satu tolok ukur kita kepada mahasiswa. Kalau belum tercentang pada sianya, silahkan memang betul-betul hadir di depan komputernya atau memang betul-betul menyelesaikan kegiatan, karena tidak akan saya centang. Bisa mungkin seperti itu juga. Baik Bapak, ya mudah-mudahan jawaban saya ini bisa sedikit membantu atau memberikan sedikit gambaran bagaimana sebenarnya strategi yang saya terapkan selama ini. Seperti itu. Tapi ini berkembang terus Pak. Karena kalau tidak ya saya bisa tertinggal dari mahasiswa. Kalau konferensinya pakai apa? Ya Ibu Tabe. Konferensinya pakai apa? Oke. Pak Zul bilang ke Pak Joni pakai ada konferensi. Konferensinya pakai apa? Baik. Kalau halo. Ya, lanjut. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, hilang suaranya. Iya. Kalau video conference, karena Zoom disarankan tidak digunakan. Suaranya bergema, Sul. Oh iya. Bergema. Halo? Iya. Baik. Oke, bagus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaan Tak. Kalau saya ketika Big Blue Button ini down, ya bermasalah, tidak bisa diakses atau lama baru diakses, sekitar 30 menit baru bisa ada centang jempol merahnya itu. Jadi saya gunakan yang lain. Sekarang itu Messenger yang punya Facebook, kita bisa gunakan Pak sebenarnya di WA. Jadi di WA itu ada forum dengan menggunakan Messenger. Namun kekurangannya itu biasa bergema karena tidak ada fitur yang sama dengan Zoom bisa memute semua mikrofon audiens kita, seperti itu Bapak. Selain itu saya gunakan kalau dulu saya gunakan ini malah Pak video call dari WA. Seperti itu. Selebihnya menggunakan Zoom, menggunakan Google Meeting. Google Meeting lumayan bagus, ringan juga. Pernah juga saya gunakan Webex, tapi terlalu besar broadband yang harus dilakukan, Pak.
Jadi video conference ini menjadi pilihan. Kalau ada kegiatan video conference, jika Big Blue button-nya itu bermasalah, saya gunakan yang Google Meeting atau Zoom. Tapi Zoom dilarang sekarang. Sekarang saya hanya menggunakan ini Facebook saja, WA Messenger. Jadi WA saya perlihatkan Bapak Ibu. Jadi di situ ada titik 3 di WA Messenger. Nanti kita bisa forum di situ. Membuat forum. Ini pada titik ini ada buat forum. Di titik ini, titik 3 ini di web ini ada buat forum. Nah, buat forumnya nanti di sini akan melanjutkan di Messenger. Mungkin mahasiswa kita juga rata-rata masih memiliki akun Facebook. Tinggal kita lanjutkan. Nah, kekurangannya adalah dengan menggunakan ini biasanya suaranya tidak bisa dikontrol, Pak, karena tidak seperti dengan Zoom yang kita bisa mengontrol Zoom-nya. Jadi harus diimbau kepada mahasiswa untuk memute semua mikrofonnya. Seperti itu, Ibu. Bapak, seperti itu. Untuk pilihan video conference-nya. Baik, Syam oke minggu depan menurut Pak Dekan, Rapim kemarin, ada kabar gembira Bapak Joni. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya baca dari Pak Ketua Jurusan, minggu depan Campip sudah bisa mungkin. Insya Allah saya mau ikut di kegiatan ini kalau bisa. Ibu Bastiana Tabe, kenapa banyak sekali aplikasi katanya. Ada Mas Benem, ada Spada, ada lagi Syam. Iya, seperti itu. Sama hati nuraninya mungkin Bapak dan Ibu sekalian, karena terlalu banyak pilihan, kita bingung. Untung-untung karena step-stepnya agak mirip. Jika berbeda itu pasti akan susah lagi. Mahasiswa pun juga agak bingung mungkin nanti akan mengikuti yang mana. Ya ini Sur, apa tuh namanya Sam oke itu. Saya juga pernah mendengar mekanismenya. Memang tidak semuanya itu tersosialisasi secara secara menyeluruh. Ya, betul. Jadi mungkin dari fakultas itu akan diwakili dari siap masing-masing prodi. Nah itu berapa orang yang perlu sebagai pengkaderan untuk bisa men-share ke teman-teman yang lain. Ya. Nah ini yang dikhawatirkan itu bagi yang memang kurang paham, nanti akhirnya men-share pun juga kepada teman-teman juga akan banyak ketimpangan-ketimpangan. Ya. Nah itu saya harapkan memang nanti prodi bisa memilih ya diantaranya. Kalau saya pribadi ya, Sul yang bisa mengakomodasi atau Wiserti atau siapa saja, memang wakil prodi inilah yang akan bisa secara akumulasi dan kondusif untuk bisa men-sharekan ulang demi pengoptimalan program Sam oke. Saya rasa begitu. Baik. Iya, kalau saya sih sudah males itu yang muda-muda deh. Ya, kalau saya malah menarik Pak, saya mau ikut malah kalau ada ini. Ya. Insya Allah. Nah, ya kalau boleh bergabung semua akan bergabung. Ya. Nah itu masalahnya kan pandemi, tidak bisa itu semua diakomodasikan. Jadi melalui perwakilan itu nantinya. Ya. Nah, saya harapkan Sul bisa mewakili, gitulah. Bisa diantaranya bisa mewakili dari prodi dan ada beberapa teman mewakili prodi. Jadi Sul dengan siapa atau dengan Pak Usman atau dengan Pak Hadis silahkan. Iya betul Pak. Iya. Kalau tidak salah kemarin saya sempat baca suratnya, memang hanya diwakilkan dulu untuk launchingnya 10 dari fakultas dosen setiap fakultas ada 10. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk belajar lagi.
Oke, Tabe, sip. Pak Usman. Iya. Oh iya, baik. Untuk pengisian absen, baik. Simulasi men-setting daftar hadir per pertemuan. Baik, saya izin share Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang ini, baik Bapak Ibu untuk presensi, setelah ada presensinya, kita langsung edit saja, edit settings. Kemudian setelah diisi dan dicentang saja displaynya. Kemudian tadi pertanyaannya. Mungkin bisa diulang dari awal Pak, karena Pak Usman Oh. tadi terlambat. Iya, Oh iya, baik. terlambat join. Ya, baik. Supaya lebih, karena juga kami ulang berkali-kali. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu untuk pilihan penggunaan absensi sebenarnya ada banyak ya, banyak cara metode. Metode yang saya pahami yang biasa saya gunakan, biasa saya tempatkan di halaman awal, bukan per pertemuan. Namun ada juga yang per pertemuan. Kelebihannya kalau di halaman awal, saya buat dulu halaman awalnya dengan absen. Jadi mahasiswa nanti akan kembali ke atas dulu. Di halaman awal terus untuk mengabsen dulu. Ini boleh diganti dengan kata daftar hadir. Daftar hadir kemudian ditambahkan deskripsinya. Boleh ditambahkan suara juga atau video dengan cara mengklik tanda bawah arah panah bawah ini, kemudian pilih ini untuk rekam audio. Tinggal klik. Tinggal start recording dan di-attach. Kalau yang kedua ini adalah kita langsung secara real time merekam diri kita, video, start recording, kemudian begitu selesai baru di-attach, di bawahnya attach video. Nah, begitu ini sudah selesai semuanya, insya Allah mahasiswa kita yang tunanetra juga bisa langsung mengakses dan membaca instruksinya, kemudian mencentang display. Mungkin bisa dipraktekkan untuk yang video Pak. Oh ya, baik, yang video ya. Ini yang saya klik, kemudian start recording. Oh iya, karena saya share screen, saya stop dulu share screen-nya Tabe. Tidak bisa kelihatan prosesnya tadi. Tidak bisa. Nggak bisa keluar. Tidak bisa ininya Pak, aksesnya karena dipakai untuk Zoom. Iya, karena terpakai untuk Zoom Pak. Harusnya ada 2 ya. Iya, harusnya saya menggunakan 2 device. Karena digunakan webcamnya untuk Zoom, jadi tidak bisa untuk merekam di Spada. Jadi fiturnya sama, tinggal di start recording, kemudian muncul wajah kita, langsung berbicara sebanyak 15 menit maksimal. Jika ingin menambahkan lagi, bisa start recording lagi. Kemudian stop, setelah di stop, baru di tulisannya ada attach recording. Kalau di suara tadi ada. Nah, sama dengan ini. Kalau video, di sini gambar kita. Kemudian stop, kemudian attach recording, warna hijau. Nah, ini sudah muncul. Kalau video, langsung video kita. Mungkin seperti itu, Bu Wizard. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan batasan atau restrict access. Jadi kita add restriction, kemudian activity completion, completion. Kemudian di sini completion, di sini harus must, harus wajib. Di sini kita pilih kegiatan yang paling terakhir pada pertemuan pertama. Tadi kegiatan di pertemuan pertama ada kelas konferensi, presensi, dan tugas. Nah, sekarang adalah daftar hadir, tapi untuk mencentang daftar hadir harus selesai dulu ini tercentang tugas. Jadi kita pilih tugas. Oke, turun ke bawah, kemudian mencari activity complete. Oke, activity complete-nya adalah 3 pilihan. Yang biasa digunakan adalah yang kedua atau yang ketiga. Yang kedua bedanya adalah mahasiswa bisa secara manual mencentang seperti ini, secara manual untuk menyelesaikan tugas.
absen. Kalau yang ketiga ini adalah mahasiswa harus menerima grade dari aktivitas di tugas. Jadi kalau tidak menerima grade atau belum direview oleh dosen, mahasiswa tidak bisa secara otomatis tercentang. Ini manual. Kalau mau yang ketiga, harus selesai dulu tugasnya, baru bisa tercentang otomatis, kita klik yang ini juga. Klik nomor 3, kemudian centang. Oke. Kemudian save and returns. Ya, seperti itu Bapak. Tapi Pak Sul, Ya. itu kan tadi research absen itu bisa diisi ketika tugas terakhir sudah dilaksanakan, yang tugas tadi. Itu ada 3 tugas Kak tadi, yang kelas konferensi, presensi, dan tugas. Bagaimana ketika mahasiswa hanya menyelesaikan tugas saja? Jadi dia langsung masuk ke tugas. Apa tugas juga disetting seperti itu? Oke. Harus video conference dulu baru bisa menyelesaikan tugas. Kecil sekali suara tak Bu Wizard. Halo, tes. Ya. Kedengaran? Oke. Kedengaran lembut sekali. Terima kasih Bapak. Dikeraskan. Iya, terlalu lembut Bu Wizard. Saya ulang? Ya, Tabe, kita ulang. Ya, gini kan ada 3 tugas tadi, yang konferensi sama presensi, terus tugas terakhir. Nah, absen itu bisa diisi jika mahasiswa sudah menyelesaikan tugas, itu yang kita centang tadi. Nah, bagaimana jika mahasiswa tidak mengikuti kelas konferensi, presensi, tapi langsung mengerjakan tugas? Apakah dia bisa ikut absen juga, atau di tugas itu diatur juga harus mengikuti kelas konferensi dulu baru bisa menyelesaikan tugas, itu gimana? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Termute suara tak Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Wizarti. Kalau yang saya tangkap ya pertanyaannya, karena lembut sekali suara tabut Tabe. Kalau ada mahasiswa tidak menyelesaikan, tidak centang ini dulu, langsung tiba-tiba langsung ke kelas konferensi misalnya, atau langsung mengerjakan tugas. Siasatnya seperti ini. Jadi ini bisa dibatasi menurut date-nya. Jadi menambahkan lagi batasan berdasarkan tanggal atau waktu. Kita masuk di sini edit, kemudian edit settings, kemudian Bapak Ibu bisa pilih di restriction access lagi. Jadi ditambah add restriction. Kalau tadi activity complete harus selesai di atasnya kelas konferensi, baru bisa tercentang. Kita tambahkan lagi satu. Jadi makin banyak filternya ini. Kita tambah add restriction, kemudian pilih date. Pilih date atau tanggal. Jadi, mahasiswa bisa mengakses absensi ini pada tanggal 30 Agustus pukul berapa maunya. Jadi tergantung dari Bapak. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu absensi hanya 15 menit, berarti misalnya dari jam 7, 15 menit berarti bisa diakses jam 7 lewat 20, misalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi lewat dari sini barulah pukul 7.20 baru bisa diakses absensinya, seperti itu. Seperti itu Bu Wizarti. Nah, ini bisa dilakukan pada semua kegiatan di dalam perkuliahan kita. Semua bisa dibatasi seperti itu. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Ada lagi? Saya baca dulu sama dosen VIP, diharapkan mengikuti Syam Oke, sudah ada 4 orang perwakilan VIP. Alhamdulillah, sudah bisa Bapak Ibu untuk mengikuti sharing untuk Syam Oke.
Baik, saya kembalikan kepada Ibu Wizerti, moderator. Sekarang jam berapa? Iya, sebenarnya masih banyak sekali ya pertanyaan dari Iya. yang jadi pertanyaan, karena ini bukan baru sebenarnya, tapi masih membingungkan baik saya sama ibu-ibu atau dosen yang lain, terutama untuk masalah presensi ini masih banyak sekali yang mengalami hambatan. Ya. Tadi mungkin Pak Su sudah langsung masuk ke situ. Jadi saya tadi dapat titipan pertanyaan. Kayaknya ada itu yang mencentang kotak-kotaknya itu dari awal mungkin Pak. Halo, Sabe. Halo. Iya, gimana Bu? Ada requestan tadi Pak. Ya. Mungkin yang untuk presensi ini masih banyak sekali kendala. Oke, iya. Yang tadi kan langsung masuk ke bagaimana kita men-setting. Nah, mahasiswa mencentangnya itu yang kesulitan atau memasukkan enrollnya itu mungkin Pak. Oh gitu, ya. Iya. Oke, coba saya izin share screen. Saya gunakan akunnya Scholastica ya. Izin ya Scholastica. Oke, saya menggunakan akun Scholastica untuk mengakses kelas saya mungkin. Oh ya, oke, mulai dari sini. Begitu login, setelah login, mahasiswa langsung dihadapkan dengan interface yang seperti ini, UI yang seperti ini. Kemudian mahasiswa tinggal memilih mata kuliah yang akan masuk. Mungkin di sini ya, mata kuliahnya Usman mungkin ini. Oke, Bapak. Saya akses mata kuliah menggunakan akunnya Scholastica. Jadi setelah dosen merancang daftar hadir, langsung tampil ini sebenarnya, selamat datang di kelas, kemudian ada daftar hadir, kemudian tinggal diklik daftar hadirnya, kemudian melakukan presensi. Biasanya yang tampil di mahasiswa kalau sudah ada jadwalnya, ada di sini, ini. Mahasiswa langsung melihat ini, Bu, setelah kita buat jadwalnya. Gitu. Atau saya buat dulu absen. Begitu mungkin ya, Bu Wizar. Saya buat dulu absen. Saya buat absen dulu. Oke. Oke, ini absennya sudah ada. Ini saja ya, Bu. Nah, saya klik daftar hadir. Saya ulang. Absennya sudah ada. Kemudian saya klik daftar hadir yang di sini. Presensi, daftar hadir, atau attendance, boleh. Kemudian setelah saya klik daftar hadir, saya menemukan ini, tampilan yang seperti ini turun ke bawah. Kita tinggal menambah sesi. Add sesi, kemudian, oh ini belum. Oh iya, kalau tampilan sebelum membuat jadwalnya, kita pilih dulu yang ini. Mungkin Bapak Ibu bisa kelihatan di layar. Di ujung ini ada gambar orang, ikon orang. Ikon orang ini background-nya warna, ada warna pada background, kemudian ada orang di tengahnya. Nah, kita klik satu kali yang ini. Klik satu kali, sampai dengan background-nya tidak berwarna, tapi ada lingkarannya. Kalau diklik dua kali, tidak ada background-nya. Ya, kembali dulu. Jadi dari sini, ini secara default adalah visible groups, separate groups. Kita mau menjadi ke visible group. Kita klik saja satu kali, klik kiri. Oke, ini sudah bisa. Kemudian kita klik daftar hadir atau presensi. Oke, kemudian kita masuk ke bawah, menambahkan sesi. Nah, di bawah menambahkan sesi ada pilihannya seperti ini. Tipenya untuk kepada semua siswa atau kepada grup, karena tadi sudah dicentang Bapak gambar ikon manusianya, otomatis ke all students yang terdaftar di mata kuliah kita. Kemudian ditentukan pada tanggal berapa kita mau
pertemuan ini. Karena sekarang tanggal 30, kita tentukan saja 30 Agustus 2020. Kemudian dimulai dari jam berapa? Karena jam pertama jam 7.30 sampai jam berapa perkuliahannya? Biasanya jam 9 ya Bapak Ibu, kalau 3 SKS berarti 10 lewat. Oke, namun ada biasanya toleransi keterlambatan datang. Kalau ini toleransi mengklik absen, mungkin seperti bahasanya ya. Jadi kita kasih toleransi. Kalau misalnya kita kasih toleransinya hanya 15 menit, berarti dari sampai dengan jam 7 lewat 45 atau 50 atau 45 aja. Jadi dari jam 7.30 sampai dengan jam 7.45 siswa bisa melakukan presensi. Lewat dari jam 7.45 lewat 46 itu tidak bisa. Atau pada pukul jam 7 lewat 29 itu juga tidak bisa. Jadi hanya rentang jam 7.30 sampai dengan jam 7.45 mahasiswa bisa melakukan presensi. Lewat dari itu atau terlambat atau lebih dahulu daripada jam itu pasti tidak bisa. Kemudian ini multiple session. Kita klik multiple session. Multiple session ini kalau kita tidak mau repot lagi per pertemuan. Jadi pertanyaan Pak Usman tadi, Bapak, kalau kita per pertemuan ini tidak dilakukan multiple. Sesinya tidak multiple. Kalau kita hanya satu kali, mau kita taruh di atas, tidak pada topik-topik, kita klik saja ini, repeat the session above as follows. Jadi ini hari Sunday ya, Ahad ya. Hari Ahad. Jadi setiap hari Ahad akan ada jadwalnya yang sama dengan di atas ini. Pada jam 7.30 sampai 7.45 baru bisa melakukan presensi di setiap tanggal, di setiap hari Ahad sampai dengan bulan Desember 2020 tanggal 31. Jadi itu akan terulang. Ini di repeatnya setiap 1 minggu, every 1 week. Kemudian 1 week, kemudian di repeat until 31 Desember, akhir semester, 31 Desember 2020. Kemudian di bawahnya adalah student recording. Jadi kita mencentang, mengizinkan siswa melakukan centang sendiri. Seperti itu. Bapak bisa memberikan password. Kalau biasa kita lupa, biasa juga tidak dimasukkan password. Kemudian tinggal di add. Seperti itu. Nah, ini sudah ada jadwalnya mulai dengan hari ini, hari Ahad tanggal 30, sesi pertama, pertemuan pertama, sampai dengan di bawahnya di tanggal 18 hari Minggu 27 Desember 2020 di jam yang sama, jadi 15 menit toleransi keterlambatan, di jam yang sama di hari Ahad yang sama. Jadi ini sudah ada langsung. Kelemahannya Bapak Ibu, mahasiswa kita karena sudah melihat sini, anggaplah ini sudah tampilan mahasiswa dan memang seperti ini tampilan mahasiswa. Jadi pada tanggal 6 harusnya. Ini sudah selesai. Pada tanggal 30 mahasiswanya itu terlambat dan tidak melakukan presensi. Dia langsung dia langsung melakukan presensi di tanggal 30, jelas tidak akan terlihat pada kegiatan kita pada tanggal 6 karena dia absennya di tanggal 30. Begitupun sebaliknya dan seterusnya. Nah, caranya untuk melihat adalah kita hanya buka pada tanggal 6 saja, kemudian klik ini gambar segitiga ini, ikonnya yang ini, kita klik untuk take attendance. Selanjutnya akan tampil nama-nama dari semua mahasiswa kita yang ada di sini harusnya. Nomor 1 siapa, kemudian ada titik-titik dan kotak di sini. Titik-titiknya sama, titik-titik hadir, titik-titik tidak mengisi, titik-titik izin, dan titik-titik untuk alfa. Kita juga bisa melakukan secara manual bagi mahasiswa yang mengalami kendala, termasuk juga mahasiswa kita yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya bagi mahasiswa tunanetra. Kalau tidak bisa menemukan fitur attendance, kita bisa melakukan secara manual. Kita bisa klik hadir, baru melakukan save attendance. Seperti itu.
Jadi itu yang akan tampil ke mahasiswa absennya. Ini untuk 1 kali membuat absen. Jadi mengaktifkan tadi mengaktifkan multiple session. Kalau tidak ingin mengaktifkan hanya per pertemuan, kita kembali ke kelas dulu. Kita masuk ke pertemuan pertama, kemudian masuk di absen. Kita masuk di absen. Kemudian kita menambahkan sesi, add sesi. Sama dengan tadi, memilih tanggalnya, tanggal berapa, kemudian di bulan dan tahun, dan pukul berapa mata kuliahnya dimulai, pukul 7.30, kemudian toleransi keterlambatan 30 menit, berarti pukul 8:00, kemudian tidak mencentang multiple session, tidak mencentang. Kemudian langsung turun ke bawah, allow students to record on attendance, kemudian lanjut di add. Nah, ini otomatis hanya satu saja yang ada. Ini pada tanggal 23 Agustus. Seperti itu, Bapak. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Wizarti. Terima kasih pada Pak Sul sebagai pemateri, banyak sekali ilmunya. Masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, tapi mengingat waktu yang terbatas, mungkin kita bisa sedikit sharing session dengan mahasiswa kita. Gimana Pak Sul? Supaya kita bisa tahu juga kendala dari yang dihadapi oleh mahasiswa. Baik, saya tampilkan sedikit kegiatan kami dengan beberapa mahasiswa. Saya izin share sedikit sebentar. 5 menit ya Bu, izin. Oke, Tabe, yang ini informatif saja, bahwasanya ada aplikasi dan fitur-fitur yang dapat digunakan selama pembelajaran daring. Yang pertama adalah platform YouTube dengan video.com, itu bisa. Kemudian video conference-nya sebenarnya menggunakan Microsoft Teams juga bisa, Zoom namun dilarang, Google Meeting dan lain sebagainya. Kemudian platform e-learning seperti Google Classroom, Moodle dan Edmodo. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan yang ini. Screen reader itu adalah JAWS NVIDIA pada laptop atau PC, kemudian menggunakan voice over dan talkback pada handphone atau smartphone. Kemudian pembesar layar bisa disebut dengan magnifier, zoom text, dan magnification gesture. Kemudian image converter. Jadi misalnya mahasiswa tidak memiliki e-book, mahasiswa bisa download aplikasi Kibo untuk mentranslate foto ke dalam teks, dan saya sudah punya. Jadi saya bisa membaca teks yang ada di sini dengan hanya memfoto saja. Itu bisa membantu juga anak-anak kita. Namanya Kibo. Google Translate juga bisa. Google Foto namanya. Untuk mencari foto, kemudian mendeskripsikan isi dari foto tersebut. Kemudian speech recognition tools, seperti di Google Speech juga ada, kemudian Apple Detection di iOS juga ada, diction.io di itu website, itu sangat sederhana, itu masuk di situ untuk mendapatkan guide pendampingan membaca layar atau gesture-gesture. Kemudian kontras warna seperti dark mode seperti high contrast itu di handphone dengan laptop juga ada. Invert warna jika buta warna dan sebagainya, biasanya ada juga yang seperti itu. Selanjutnya, ini adalah langkah awal kami. Saya bersama dengan teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita, mahasiswa dengan hambatan pada fungsi penglihatan. Saya membuat grup namanya kelas aksesku, di mana mahasiswa ini intens, alhamdulillah sudah ada 5 mahasiswa kita PLB yang tergabung sharing. Saya juga mendapatkan ilmu dari mahasiswa lewat grup ini juga, waktu bertemu juga pada hari Sabtu yang lalu. Jadi kita di sini belajar mengidentifikasi kesulitan-kesulitan kita pada saat pembelajaran, dan saya juga belajar bagaimana caranya membuat pembelajaran yang adaptif. Dan ini akan berlangsung terus-menerus. Alhamdulillah saya sudah hubungi dosen-dosen dari UNT untuk memberikan akses juga kepada mahasiswa-mahasiswa tunanetra yang ada di sana.
Cukup sekian mungkin Ibu Zerti, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sal, sekian hari ini atau kita sharing dengan mahasiswa dulu? Oh ya, Tabe. Ini Skolastika ada enggak? Atau Subhan atau Zizi yang mau kemarin sharing terkait pengalamannya sedikit saja, Nak? Kalau tidak ada, kita ya sudah selesai berarti, silakan. Sepertinya sudah tidak join. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Artinya sudah keluar Skolastika. Iya, sepertinya Pak. Ya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih moderatornya juga, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, baru belajar saya Pak. Selamat lulus CPNS. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Ini kan tugas akhirnya kan. Amin. Tugas akhirnya Kang ini harus presentasikan tanggal 5 atau 6 nanti. Iya Pak. Saya sama Pak Sul sementara Ya. berjuang. Oke. Selamat ya, sudah. Ya, iya Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada talk show hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas ilmu. Boleh mungkin Tabe mengaktifkan video tal anak-anakku mahasiswa untuk foto bareng dulu, Tabe. Ya, ya maaf ya lupa juga. Ya, Terus yang foto. Tabe mau foto bareng Ini dulu. betul ada rekamannya ya. Ya, saya